Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-'ilma arfa'a sifatil kamaliyah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu alladzi khassa man syaa'a min 'ibadihi bil ma'asiri al-bariyah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi khassahu Allah ta'ala bi jami'i kamalatil 'ubudiyyah. وصلى الله على سيدنا محمد الذي ملأ الله قلبه صلى الله عليه وسلم من جلال العلا جل وعلا وعينه صلى الله عليه وسلم من جمال الأسنى وصار صلى الله عليه وسلم مسرورا منصورا وعلى آله وأصحابه والسالكين على نهجه ونالوا خيرا كثيرا أما بعد فقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, jamaah pengajian yang berbahagia. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali dalam kajian rutin kita untuk mengkaji kitab Nasaihul Ibad yang dikarang oleh Syekh Nawawi Tanara Al-Bantani. Baik, insyaallah dalam kesempatan kali ini kita akan membicarakan sebuah maqalah yang ditulis oleh beliau berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan 5 hal yang dicintai oleh umat Nabi, tetapi ada 5 hal lain yang juga dilupakan oleh umat Nabi. 5 hal berkaitan dengan 5 hal yang lain. Yang ini tentu saja 5 hal yang dilupakan ini adalah merupakan sesuatu yang dikhawatirkan oleh Nabi terjadi. Dan sungguh memang di zaman kita sudah banyak yang terjadi keadaan ini. Qala Nabi alaihi salam, telah bersabda Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam, sayati zamanun ala ummati yuhibbuna khamsan. Sayati zamanun, akan datang pada suatu masa nanti, kata Nabi, ala ummati, atas umatku, yuhibbuna khamsan, mereka itu, umatku itu mencintai hal yang 5 minal khisali, di dalam perbuatannya, di dalam tingkah lakunya. Jadi mereka mencintai 5 hal itu dalam perbuatan dan tingkah lakunya. Wa yansawna khamsan, dan umatku itu melupakan 5 yang lain. Nah, saudara-saudara sekalian, Nabi SAW sudah menyampaikan kepada umatnya, termasuk kepada kita lewat hadisnya ini, bahwa akan terjadi pada saatnya nanti, terjadi pada umat Nabi, bahwa umatnya itu akan mencintai 5 hal, tetapi melupakan 5 hal yang lain. Yang justru antara 5 hal yang ini dengan 5 hal yang lain itu saling bertentangan dan saling berlawanan. Dan ini betul-betul sudah sangat terjadi di kalangan kita. Dan boleh jadi juga ini mungkin menimpa kepada diri kita sendiri. Baiklah saudara sekalian, mari kita lihat satu persatu, ya, satu persatu 5 hal apa saja yang dicintai oleh umat Nabi, dan 5 hal apa yang lainnya yang dilupakan oleh umat Nabi. Yang pertama, yuhibbuna dunya. Kata Nabi bahwa umatku nanti itu akan amat mencintai perkara dunia. Umatku nanti akan mencintai dunia, amat mencintai dunia. Dikatakan amat mencintai karena di sini fayastaghilluna biha. Mereka amat cenderung, mereka amat terikat kepada urusan-urusan dunia. Jadi yang dimaksud amat mencintai itu dia betul-betul terikat dengan urusan dunia, sangat cenderung, ya. Wa yansawna al-ukhba, dan melupakan umatku itu urusan-urusan akhirat. Nah, karena terlalu mencintai dunia sampai melupakan urusan akhirat. Nah, inilah yang dikhawatirkan oleh Nabi. Yang pertama. Apa merupakan urusan akhirat itu? Ayat rukuna al-amal al-akhirah. Umatku itu, ya, itu meninggalkan beramal untuk akhirat. Nah, ini maksudnya. Jadi maksudnya melupakan akhirat itu, umat Nabi ini
meninggalkan amaliyah-amaliyah yang berkaitan dengan akhirat. Karena amat mencintai dunia sehingga dia hanya beramal untuk urusan dunia. Apapun yang dilakukannya, apapun yang dikerjakannya praktis hanya berkepentingan dunia, tidak berorientasi kepada akhirat. Ini sungguh dikhawatirkan. Karena sangat kita ketahui bahwa manusia hidup itu tidak hanya di dunia. Bahkan dunia ini hanya sementara, tempat tinggal sementara. Tempat tinggal yang hakiki, yang sesungguhnya, yang abadi adalah di akhirat nanti. Tetapi manusia kebanyakan melupakan urusan akhirat dan sangat cenderung, sangat bertungkus lumus, sangat bersusah payah, sangat banting tulang untuk urusan-urusan dunia, sampai-sampai melupakan urusan akhirat. Ini maksudnya. Dan kondisi ini betul-betul sangat dikhawatirkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Bila ini terjadi, maka tentu saja orang yang demikian akan mengalami kerugian di dalam kehidupan di akhiratnya nanti. Kemudian yang kedua, wa yuhibbuna ad-dura, dan umatku itu amat mencintai rumah. Wa yastaghiluna bi jam'iha, dan mereka cenderung untuk menghias dan membagus-baguskan rumah tempat tinggal. Wa yansawna al-qubur, dan mereka melupakan kubur, melupakan rumah tempat tinggal terakhir, yaitu alam kubur. Aila amala litanwiriha, yaitu beramal kebaikan untuk mempersiapkan di alam kubur. Nah, ini perkara kedua yang amat dicintai, terlalu mempersiapkan rumah tempat tinggal sementara di dunia ini. Berapa banyak di antara kita yang lebih memperhatikan keadaan rumah. Rumah diperindah, ditingkat, diperbagus dan sebagainya. Padahal kadang-kadang rumah yang besar itu tidak ditinggali, tidak ditempati, hanya ditinggali oleh 2 orang. Dan yang pasti pada saatnya nanti rumah yang dibagus-bagus itu, yang dihias-hias dengan segala perabotannya yang mewah itu akan ditinggalkan. Nah, justru melupakan tempat tinggal yang abadi, yaitu kubur. Ya, itu. Nah, ini hampir mirip tadi dengan mementingkan atau mencintai urusan dunia dan melupakan akhirat. Salah satunya mencintai dunia tadi adalah dengan membagus-baguskan tempat tinggal sementara di dunia, rumah tempat tinggalnya, tetapi dia melupakan bahwa dia akan tinggal di rumah yang abadi, yaitu alam kubur. Nah, itu ya, yang dikhawatirkan oleh Nabi seperti itu. Dan boleh jadi ini sudah banyak terjadi di lingkungan kita dan di antara kita sendiri. Atau jangan-jangan dalam pikiran kita masih ada seperti itu. Masih ada seperti itu. Yang terbaik seperti apa? Bukan berarti kita tidak boleh mengejar dunia. Dianjurkan kita karena kita berada dalam kehidupan dunia. Carilah dunia. Carilah dunia untuk kehidupan di dunia. Tapi jangan sampai melupakan akhirat. Bahkan jadikanlah kehidupan dunia ini jembatan menuju kepada akhirat nanti. Jadikanlah kehidupan dunia bekal untuk kehidupan di akhirat nanti. Itulah yang terbaik. Itulah yang terbaik. Sehingga menjadi amal saleh. Jadikanlah kehidupan dunia, amal-amal dunia ini menjadi amal-amal akhirat. Setiap apapun. Ketika kita bekerja, jadikanlah pekerjaan itu sebagai bagian daripada amal akhirat. Tentu saja dengan niat yang baik, mencari nafkah yang baik, dengan cara cari nafkahnya juga yang baik, yang halal, yang thayyibah. Jauhi dari perkara-perkara yang haram, yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik bendanya yang haram maupun cara-caranya yang haram, jauhi. Lakukan dengan cara yang baik dan halal dan thayyibah. Niatnya yang baik. Kemudian tasarrufkan dari hasil pekerjaan maupun usaha dagang dan sebagainya itu
dalam rangka mematuhi perintah-perintah Allah. Itulah amalan-amalan akhirat. Itulah amalan-amalan akhirat yang akan menjadi bekal dan dibawa amal itu sampai ke akhirat nanti. Nah, kehidupan dunia seperti ini bukan berarti kita tidak boleh punya rumah, tidak boleh punya mobil, tidak boleh punya sawah, bukan. Boleh lakukan itu semua. Lakukan itu semua untuk bekal ibadah. Jadikan semua yang kita miliki itu lahan ibadah menuju akhirat. Maka insya Allah akan selamat. Dunia yang kita kumpulkan, dunia yang kita cari itu akan selamat menjadi bekal di akhirat nanti. Semestinya demikian. Kemudian mengenai kubur tadi, ini betul-betul harus diingat. Karena ketika kita mengingat kematian, salah satu yang menghilangkan kelezatan dunia adalah ingatlah kematian. Dengan mengingat kematian maka akan menipislah rasa kelezatan dunia, karena kita ingat bahwa kita tidak akan hidup selamanya. Satu hal yang harus kita ketahui bahwa ajal itu tidak ada yang tahu kapan tibanya. Ajal tidak diukur oleh umur, muda atau tua, muda atau tua. Dan ajal juga tidak diukur oleh sakit maupun sehat. Kapan-kapan saja bila Allah menghendaki ajal itu akan tiba, akan sampai juga ke alam kubur. Nah, itulah yang harus dipersiapkan oleh kita semua sebagai umat Nabi. Kemudian yang ketiga, wa yuhibbunal mal, dan umatku itu amat mencintai harta benda. Wa yastaghiluna bi jam'ihi, mereka sangat cenderung, sangat terikat untuk mengumpulkan harta benda. Begitu bernafsunya untuk mengumpulkan harta benda. Wa yansawna al-hisab, dan mereka umat Nabi ini melupakan hisab di akhirat. Melupakan hisab di akhirat. Ayyaghfuluna an hisabillahi ta'ala, yaitu mereka lupa umat Nabi itu dari hisab atau perhitungan dari Allah Ta'ala. Iyahum, kepada mereka, bihi, dalam hisab itu. Fa innal mala halalahu hisabun, karena sesungguhnya harta yang halal itu akan dihisab. Wa haramahu iqabun, dan harta yang haram itu akan disiksa. Jadi saudara-saudara sekalian, ini yang harus kita pahami. Harta yang halal saja yang kita kumpulkan itu akan dihisab oleh Allah. Akan dihisab. Dari mana harta itu asalnya, kemudian dikemanakan harta itu setelah kita dapatkan. Itulah hisabnya harta. Harta yang halal saja dihisab. Jadi semakin banyak harta yang kita miliki, maka hisabnya semakin lama dan panjang. Hisab itu perhitungan. Akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari mana kita mendapatkan sawah, dari mana kita mendapatkan uang untuk membangun rumah, dari mana kita mendapatkan uang untuk membeli mobil, membeli kebun, dan sebagainya dan sebagainya. Kemudian untuk apa kamu pergunakan sawah itu? Untuk apa kamu pergunakan rumah itu? Untuk apa kamu pergunakan mobil itu? Untuk apa kamu pergunakan semua harta yang kamu kumpulkan itu? Akan ditanya satu persatu. Jadi semakin banyak harta dunia yang kita miliki, semakin panjang pertanyaannya di sisi Allah. Semakin panjang. Karena semakin panjang pertanyaannya, maka semakin lama kita menunggu di yaumil hisab. Semakin lama. Itu harta yang halal. Bagaimana dengan harta yang haram? Harta yang haram lebih berat lagi. Karena sudah jelas harta yang haram ini akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena keharaman, baik hartanya yang haram maupun cara mendapatkannya yang haram. Jadi ini tidak main-main. Nah, tidak main-main. Oleh karena itu ini menjadi amaran bagi kita agar berhati-hati. Jangankan mencari harta yang haram, mencari yang halal pun haruslah berhati-hati. Jangan semau gue, ya. Jangan sakarnya sendiri. Yang penting punya uang, yang penting punya duit, yang penting punya ini dan itu.
sampai mengabaikan larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ini akan beresiko, ya, akan beresiko dalam perhitungan hisab di yaumil akhir nanti. Nah, itulah saudara-saudara sekalian yang perlu kita perhatikan di dalam beramal dalam kehidupan ini. Tetapi apabila harta yang kita pergunakan, harta yang halal itu digunakan dengan cara yang baik, maka insyaallah kita akan selamat. Tetapi yang harus kita ketahui, yang harus kita ingat, yang namanya ditanya, yang namanya dihisab itu kan cukup melelahkan. Nah, contohnya saja saudara-saudara sekalian, apabila saudara-saudara sekalian sebagai mahasiswa kemudian sedang diuji oleh dosen dengan begitu banyak pertanyaan, kan capek juga ya. Beda dengan orang yang diuji oleh dosen dengan 3 pertanyaan, sebentar, paling beberapa menit selesai. Tapi bagaimana kalau diuji oleh dosen dengan 20-50 pertanyaan, berapa jam waktu yang dibutuhkan? Begitu juga lah di akhirat nanti. Semakin banyak pertanyaan, maka semakin lama kita menunggu dalam proses hisab tadi. Ini amat melelahkan. Amat melelahkan. Orang lain sudah lewat. Sudah lolos dari pertanyaan. Nah, yang ini masih ditanya terus. Oleh karena itu, orang-orang yang termasuk orang yang du'afa, yang do'if, ya, yang hartanya sedikit, tapi kemudian dia bersabar, redha terhadap ketentuan Allah, kemudian tetap beribadah taat kepada Allah, fa insyaallah hisabnya sedikit di sisi Allah. Dia akan cepat lewat menuju kepada keridhaan Allah, dan fa insyaallah atas rahmat Allah dia akan masuk ke dalam surga Jannatul Na'im. Oleh karena itu, sikap inilah yang harus kita tanamkan di dalam diri kita, karena semua yang sudah ditentukan oleh Allah itu adalah berdasarkan kadarnya masing-masing. Bagi yang punya harta banyak, berhati-hatilah ketika memperoleh harta, dan pergunakanlah harta itu dengan sebaik-baiknya di jalan Allah agar selamat kita di dunia dan di akhirat. Bagi orang yang fakir, yang kebetulan ditakdirkan oleh Allah tidak memiliki harta yang banyak, bersabarlah, karena Allah sesungguhnya sayang kepada orang tersebut agar dia tidak banyak hisabnya di akhirat nanti. Tentu saja kebahagiaan itu bukan diukur dari situ. Orang yang taat, yang sabar, yang redha kepada ketentuan Allah, fa insyaallah dia akan tetap menemukan kebahagiaan di dunia, lebih-lebih di akhirat. Maka Rasulullah SAW amat mencintai orang-orang fakir dan miskin. Rasul pernah mengatakan bahwa dia berdoa kepada Allah, ya Allah, wafatkanlah aku dalam keadaan fakir. Karena Rasul tidak mau dihisab banyak. Rasulullah ketika wafat tidak banyak meninggalkan harta, atau tidak banyak meninggalkan warisan. Hanya 2 warisan Rasulullah itu. Taraktu fikum amrayn lan tadillu abada, yaitu kitabullah wa sunnatu Rasul. Hanya 2 wasiat Rasul itu diamalkan kepada umatnya, yaitu Al-Quranul Karim, kitabullah, dan sunnah Nabi-Nya. Tidak banyak meninggalkan harta yang diwariskan kepada Sayyidah Fatimah Az-Zahra, tidak ada banyak. Padahal Rasulullah termasuk orang yang kaya raya, tetapi semua kekayaannya Rasulullah gunakan jihad fisabilillah di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menegakkan dinul Islam. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, kemudian hal yang dicintai berikutnya adalah wa yuhibbuna al-'iyal. Umatku nanti akan amat mencintai anak istri, ay ahlal bait, yaitu keluarga. Wa yansawna al-khur, dan dia melupakan bidadari fil jinan, di surga. Banyak umat Nabi yang karena terlalu cinta kepada istri, kepada anak, sampai dia melupakan kehidupan kesenangan di akhirat. Tentu saja dengan catatan mencintai anak dan istri tersebut sampai-sampai dia melupakan bidadari surga itu sebagai simbol dia melupakan balasan kesenangan Allah di akhirat nanti. Efeknya, kecenderungan yang berlebihan, kecintaan yang berlebihan ini bisa melupakan perintah-perintah Allah. Banyak orang tua karena saking cintanya kepada istri, dia memperturutkan keinginan istri.
Padahal keinginan istrinya itu melanggar perintah Allah. Padahal istrinya adalah istri yang tabarruz jahiliyah. Tabarruz jahiliyah ini adalah cara berperilaku jahiliyah. Diperturutkan oleh suaminya. Karena saking cintanya kepada istri, tabarruz jahiliyah yang diinginkan oleh istrinya dia perturutkan. Dengan cara mempersolek, mempercantik diri, tidak menutup aurat, dia biarkan, dia penuhi pakaian-pakaian yang tidak sesuai dengan syariat. Dia biarkan anak istrinya bermain sebebas-bebasnya karena untuk memenuhi keinginan anak dan istrinya. Inilah yang mencelakakan, saudara. Inilah yang mencelakakan bagi seorang suami, seorang laki-laki. Karena saking cintanya sampai dia nurut kepada istrinya, nurut kepada anaknya dalam hal bermaksiat kepada Allah. Dia melupakan perintah Allah, mengabaikan perintah Allah demi memenuhi keinginan anak dan istrinya karena ada rasa cinta yang berlebihan tadi. Sesungguhnya kecintaan kepada anak dan istri ini dalam rangka memenuhi perintah Allah. Itulah rasa cinta yang terbaik. Rasulullah juga cinta kepada anak dan istrinya, amat cinta. Tetapi kecintaan kepada anak dan istrinya ini dalam rangka memenuhi perintah Allah dan mengajak anak istrinya untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kecintaan yang benar dan tidak membiarkan anak istrinya larut dalam kemaksiatan, apalagi perbuatan tabarruz jahiliyah. Berbuat dan berperilaku seperti orang-orang jahiliyah. Kemudian rasa cinta yang lain adalah wa yuhibbuna nafsa wa yansawna. Umat Nabi ini amat sangat mencintai nafsunya wa yansawna dan melupakan Allah. Bi ayat tabi'u murada anfusihim. Yaitu dengan cara dia mengikuti, menuruti umatku itu menuruti apa yang diinginkan oleh nafsunya. Wa yatrukuna awamirallahi ta'ala, dan mereka meninggalkan berbagai macam perintah dari Allah Ta'ala. Jadi dia amat sangat mencintai nafsunya, keinginannya, sampai dia memperturutkan hawa nafsunya dan meninggalkan perintah-perintah Allah. Meninggalkan perintah-perintah Allah. Demi keinginan nafsunya, dia berani melanggar larangan Allah. Demi memenuhi ambisinya, keinginannya, dia berani menentang perintah Allah. Nah inilah umat Nabi ya, yang akan terjadi di akhir zaman. Dan kalau kita lihat saudara-saudara sekalian, boleh jadi sudah banyak dialami dan kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Dan bagi yang belum melakukan itu tetapi masih ada di dalam pikirannya ke arah sana, maka alangkah baik materi ini untuk menjadi pencerahan dan alat introspeksi bagi kita untuk bisa mengukur keadaan diri kita supaya kita selamat di dunia wal akhirah. Hum minni burahu, mereka itu umatku itu jauh dari. Hum minni burahu, mereka itu umatku itu jauh dari. Ayat ada yaitu jauh. Wa ana minhum bari'un, dan aku juga jauh dari umatku itu. Nah itu ya. Jadi Rasulullah mengatakan bahwa umatku yang memiliki perilaku seperti itu jauh dari. Sehingga aku juga jauh dari umat. Nah ini saudara-saudara sekalian, kita sebagai umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam amat takut tentunya apabila kita jauh dari Nabi. Lebih-lebih kalau tidak diaku oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan saudara-saudara sekalian, pada kesempatan yang singkat ini menjadi alat introspeksi muhasabah bagi kita semua agar kita bisa menjalani kehidupan ini sesuai apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dan kekurangan dalam penyampaian yang sederhana ini. Hadallahu wa yakum ajma'in.
Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.